Bacakan yang EasyCash dan Shopee-nya dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Eh, oke, kita tidak sebutkan Bang. Ada rawatan pinjol, es pinjam dan EasyCash. Saya mampu membayar es pinjam, saya akan bayar kurang 2 kali angsuran lagi. Tapi saya tidak mampu nih membayar EasyCash karena saya ambil 5,5 juta. Tapi pas pencairan saya cuma nerima 4,9 juta, harus mengembalikan 7,5 juta. Wow, luar biasa ya. Taruh aja 5 juta, 2.500.000, 2.500.000 yang harus dikembalikan, sementara dia nimanya cuma 5 juta, peminjaman 5,5 juta. Dalam waktu 6 bulan, jatuh tempo 23 Agustus 2022 sampai 22 Januari 2023. Tapi saya belum ada uang sama sekali karena uang saya udah bayar es pinjam Bang. Karena mau galbay tapi takut Bang, siapa tahu ada DC ke rumah saya di Cilacap, meskipun nomor yang buat pengajuan SIK sudah diblokir. Sama saya Bang, HP-nya juga sudah di setel publik. Dan pertanyaan saya, apakah aman Bang? Aman Bang, nggak didatangi DC dalam waktu 6 bulan atau 6 kali angsuran Bang? Terima kasih, mohon bantuannya. Oke. Terjebak di Shopee ya, dan EasyCash, dan dia berusaha nih menyelesaikan es pinjam. Sebenarnya dua-duanya harus diselesaikan, tapi apa boleh buat ya, kemampuan dari finansial dia tidak mampu lagi nih, tidak bisa lagi mengcover. Habis itu timbullah pemikiran dia, ya muncul pemikiran ini, pinjam 5,5 juta, pencairan 4,9 dan harus dibayarkan 7,5 juta. Tapi dengan durasi 6 bulan kita bisa bagi ya. Kalau 500 per bulannya bunga yang harus dibayarkan dengan nominal cicilannya, rasa saya cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa. Sayangnya, si debitur selalu sadar setelah hal ini terjadi. Ukurannya kan sejak awal. Sejak awal kita pertanyakan. Ya. Dan ada juga, saya baru tanya nih Bang, baru tanya-tanya aja ya, dari aplikasi ini, tiba-tiba langsung dicairkan. Ya kan ada juga kasus seperti itu. Cuma kalau bagi saya ya, harusnya si ibu ini sebelum meminjam ya, ini diwanti-wanti dulu. Tapi soal ini kan sudah terjadi. Kalau saat ini Anda kebingungan untuk melakukan pembayarannya, sementara keadaan sudah tidak memungkinkan, harusnya kan Anda bekerja nih, bekerja dan berusaha. Tapi entah kenapa pemikiran Anda malah bertanyanya kepada mana tadi ya, kedatangan debt collector ke rumah. Ya, ini udah nggak wajar. Ya, DC itu, debt collector itu, dia mau ditelepon, mau di WhatsApp, mau di SMS, mau datang ke rumah, tujuannya sama. Sama-sama melakukan penagihan. Sementara PR Anda hari ini, uang Anda nggak ada. Anda menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam membayar ini. Berarti yang harus Anda pikirkan hari ini bukan DC datang ke rumah, tapi kayak mana Anda bisa mengumpulkan uang Anda dan menyelesaikan tunggakan dan tagihan yang ada ini. Kalau masih mampu, ya. Kalau tidak mampu dan di posisi inilah kita harus menerima resikonya, ya. Bukan lari dari kenyataannya. Kalau Anda bertanya, Bang, aman nggak Bang? DC datang ke rumah nggak Bang? Mau DC datang ke rumah, mau tidak datang ke rumah, sebenarnya itu bukan urusan kita. Urusan kita itu cuma satu, ada uang bayarkan, tidak ada uang ya sudah, berarti kita usahakan. Selagi kita masih berusaha, rezeki pasti ada. Tapi kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, rezeki tidak ada juga, kita apa boleh buat? Ya, yang penting jangan kita tambah-tambah pemikiran kita, beban pikiran kita dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, DC datang ke rumah itu tugasnya yang diserahkan dari perusahaan mereka. Ya, kalau dia sudah ditugaskan ke tempat kita, ya dia datang aja. Kalau belum, ya belum gitu loh. Ya, bukan berarti kita harus memikirkan dia datang nggak Bang, dia ke rumah nggak Bang, itu nggak penting. Ya, yang penting hari ini Anda berusaha penuhi kebutuhan hidup Anda, sisanya kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, nanti Bang membengkak Bang, bunga plus denda. Oke, kita nggak pikirkan itu dulu. Kita fokus ke pokoknya aja dulu. Kalau dana Anda sudah terkumpul, negosiasi pokok yang terima.
Kalau pihak aplikasinya mau, kita selesaikan. Kalau tidak mau, kita terima resikonya. Ya, gampang kan? Jadi kita jangan tambah lagi beban kita. DC datang lah, ini datang lah, ini datang. Ini menambah beban Anda. Ya, selagi Anda masih memikirkan, Bang, apakah DC datang ke rumah? Apakah ini aman-aman aja? Ya, perkara pinjol tidak akan pernah selesai dalam hidup Anda. Ya, karena kebanyakan musuh paling terberat kita adalah cara kita berpikir. Ya, kalau kita tidak memaksimalkan cara kita berpikir ini, kita bisa terlena dan kita bisa tumbang dalam permainan ini. Ya, saat ini semuanya sudah terjadi. Tinggal kita mampu nggak nih untuk memaksimalkan pikiran kita supaya tidak terlalu terhanyut ke habis itu. Lagi ada juga dari Aku Laku yang selalu katanya, ya, ini menurut versi dari si debetur, debt collectornya datang ke rumah tapi terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu loh. Ya, ini Aku Laku ini kemarin kan saya juga sudah pernah bahas itu. Dari segi denda nggak ada masalah, bunga nggak ada masalah, orang-orang tidak pernah komplain nih. Tapi dari segi penagihan ini luar biasa banget, ya, antara Kredivo dan Aku Laku. Seakan-akan ini dua pinjol yang sudah kebal dari hal itu gitu loh. Dan OJK seakan ya sudahlah gitu loh. Ya, padahal ini kasus demi kasusnya banyak. Ya, unek-unek dari masyarakat itu tentang dua aplikasi ini banyak. Saya yakin di ruang pengaduan OJK pun juga rame. Tapi entah kenapa dalam hal ini seakan ini dibiarkan. Tolonglah dari Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan, ini dua aplikasi yang besar ini tolong ditinjau ulang. Tolong disurvei lagi. Karena banyak masyarakat yang nyemplung ke dalam itu dan akhirnya apa? Ada terjadi satu penyesalan, tidak merasa bermanfaat, dan dari segi penagihan yang buruk, ya. Belum lagi penagihan via telepon, via WhatsApp, ini belum lagi ancaman. Banyak gitu. Ya, dan OJK jangan hanya membiarkan. Kalau ini terus-terus dibiarkan, nanti masyarakat bisa mengambil inisiatif sendiri. Para debetur mengambil inisiatif sendiri. Dan akhirnya apa? Mereka berhenti membayar dua aplikasi ini. Karena nggak ada solusi sama sekali. Ada juga OJK terkadang menjelaskan, negosiasi aja itu. Jelaskan aja itu secara internal, negosiasi. Ya, ini negosiasi ini nggak berhasil. Ada nggak solusi lain dari OJK dalam si debetur menyelesaikan hal ini? Karena mereka contoh tidak sanggup lagi dengan dendanya, tidak sanggup lagi dengan cara terorannya, tidak sanggup lagi dengan cara penerapan bunganya. Ada nggak jalannya? Dan OJK menjamin nggak ketika si debetur telah melakukan pembayaran ini, hutang mereka selesai? Ya, itu baru yang realnya. Yang nggak realnya, setelah mereka melakukan peminjaman di Kredivo misalnya gitu ya, atau di Shopee misalnya, tiba-tiba ada penagihan, ya, atau ada penelponan bahwa terjadi double penagihan, double pengiriman. Hal ini perlu dituntaskan. Ya, ini bukan kasus baru tentang hal-hal ini. Kalau OJK hanya bilang itu penipuan. Kalau itu penipuan, dari mana mereka tahu si debetur baru meminjam di aplikasi ini? Ya, berarti ada dong tempat penyimpanan yang gampang dijebol oleh orang-orang. Kalau memang itu tidak diakui oleh orang dalam. Ya, ini kan menjadi PR dari OJK, kan kasihan masyarakat yang mereka berharap ini adanya pinjol-pinjol seperti ini bisa bermanfaat dan bisa membantu mereka, tapi malahan menjadi musibah besar dalam hidup mereka. Apakah OJK tidak pernah mikir dalam hal ini? Ya, kenapa ini selalu seakan dibiarkan? Ada apa? Buat teman-teman semuanya yang terjebak di Aku Laku dan Kredivo saat ini kesulitan banget dalam melakukan pembayaran atau keadaan ekonomi, atau Anda sedang diancam melalui debt collector yang datang ke rumah, tolong kirim bukti-buktinya ke dalam email saya, medibroni091@gmail.com, ya, yang lengkap ya buktinya ya, biar kita bisa mengusut nanti ada apa sebenarnya ini. Kenapa ini selalu dibiarkan? Tapi kita harus mengumpulkan buktinya sebanyak mungkin, ya, khusus yang terjebak di dua aplikasi raksasa itu. Oke, saya tunggu nanti Anda di email saya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan, nanti kita bisa berdiskusi lebih detail lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.